Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan hari ini bilang untuk bersabar dengan tujuan akhir kedatangan Tuhan Yesus. Sebenarnya mudah gak sih untuk kita bersabar? Atau justru susah sekali untuk dapat bersabar? Tapi coba deh perhatikan para petani. Para petani sabar menghadapi setiap musim karena ia tahu ada hasil yang berharga dari tanahnya. Ada hasil yang ia tunggu dari tanahnya. Para petani sabar terhadap musim gugur dan musim semi. Karena dalam kehidupan ada berbagai macam musim. Para petani gak maksa untuk tetap menanam di musim gugur atau di musim semi. Enggak. Tapi para petani sabar sampai akhirnya musim menanam itu datang. Sama halnya dengan kita, iya gak sih? Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya, kita juga belajar sabar dan meneguhkan hati kita karena kedatangan Tuhan pasti terjadi dan waktunya sudah dekat. Ketika kita bersungguh-sungguh mau bekerja bagi Tuhan, selama kita masih dikasih kesempatan hidup di dunia ini, maka waktunya akan cepat sekali berlalu. Dan tiba-tiba kita menyaksikan kedatangan Tuhan. Ketika sedang menantikan Tuhan, janganlah kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sebab sesungguhnya hakim di atas segala hakim berdiri di ambang pintu. Bener banget ya. Kita mudah untuk bersungut-sungut. Kita mudah juga untuk menyalahkan orang lain. Mungkin tidak semua orang punya kecenderungan seperti ini. Tapi kita lihat kebanyakan orang melakukan hal ini kan. Mereka bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Tetapi teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang sudah berbicara demi nama Tuhan. Oh, ternyata para nabi itu ada juga ya penderitaannya. Ada juga ya kesedihan, kekecewaan, penantian, kesabaran, ada. Dan mereka tetap sabar loh untuk melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sambil menunggu waktunya Tuhan.
Bahkan firman Tuhan bilang, kami menyebut para nabi berbahagia karena mereka telah bertekun. Jadi, ketekunan itu dianggap sebuah kesempatan untuk berbahagia. Ketika kita bertekun, ketika kita melakukan sesuatu hal dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesungguhan hati, sebaiknya kita dapat disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa ya? Ketekunan dikaitkan dengan berbahagia. Kalau kita aja udah pernah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kita sudah baca bahwa pada akhirnya Tuhan menyediakan bagian yang terbaik bagi Ayub. Bukankah kita sedang melihat bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan? Ayub yang tertimpa musibah, Ayub yang mencari jawaban atas semua pertanyaannya, Ayub yang mencari Tuhan, dan Tuhan yang menjawab. Sampai akhirnya Ayub memperoleh pengenalan dan pengalaman yang baru bersama Tuhan. Dan kita saksikan Tuhan yang sama, Ia memulihkan keadaan Ayub bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan hari ini, saya sampai tersentuh dan menangis. Karena tidak banyak orang yang mengajarkan tentang ketekunan hari-hari ini. Dunia mengajarkan bahwa kita akan mencapai yang terbaik dengan cara yang instan, dengan waktu yang cepat. Tetapi firman Tuhan yang hari ini aku baca mengajarkan aku untuk bersabar, untuk meneguhkan hatiku, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Aku belajar bahwa setiap para nabi Tuhan, mereka sudah memberikan teladan yang terbaik dengan bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan. Mereka bertekun melakukan yang benar, mereka bertekun melakukan pelayanan, mengatakan hal yang benar, melakukan hal yang sesuai kehendak Tuhan, sambil menantikan waktunya Tuhan. Dan mengapa kita tidak mengikuti teladan mereka, para nabi Tuhan, untuk kita bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan? Jadi bersabarlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tetapi baiklah kita bertekun. Sebab pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tahu apa yang Dia perbuat. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap umatnya. Dan mau gak kita melakukan bagian kita untuk bersabar dan bertekun sampai kedatangan Tuhan.